tema podcast kita malam ini, koja-koja kita malam ini, bahwa bersatu bangkit dan tumbuh. Silakan. Baik, selamat malam untuk pemirsa di rumah, dan juga kami memberikan apresiasi kepada Kabar Triton di mana boleh mengambil tema yang luar biasa, berbicara tentang tulang punggung dari pembangunan negeri ini. Bagaimana kita bisa bersatu, bangkit dan tumbuh. Ya, saya mungkin lihat dia dengan skala luas, bahwa ketika berbicara tentang pemuda, maka bagaimana ini akan dibangun ketika pemudanya diberikan ruang. Itu yang utama. Kalau berkaca dari apa yang disampaikan oleh saudara terkasih Somad, maka kita akan lihat bahwa yang disampaikan hampir bangkit. Pemuda ini hampir bangun, pemuda ini hampir bangkit. Tapi bagi saya, pemuda mau bangkit di Kabupaten Kaimana ini, pemuda mau bangkit, bagaimana kalau ruang untuk bangkit ini tidak ada, gitu. Ketika kita bicara tentang membangun, sedangkan pemudanya sedang tidur, cara membangunnya bagaimana? Nah, ini yang kemudian harus disepakati bersama. Cara membangunnya apakah harus lewat organ-organ taktis kepemudaan dan lain sebagainya? Sedangkan di Kaimana ini dikenal dengan satu slogan bahwa kaya dalam memiliki organisasi tapi miskin fungsi. Organisasi-organisasi paguyuban dan ormas-ormas yang ada itu miskin fungsi. Jadi kita satu organisasi itu bisa dihuni oleh 3 atau bahkan 10 ketua dari organisasi-organisasi yang berbeda. Makanya ketika kita berbicara tentang membangun pemuda, bagaimana berkontribusi untuk membangun daerah, terkhususnya Kabupaten Kaimana, maka tanyakan dulu sampai di mana proses pengorganisasian kita. Sudahkah kita, jangan sampai kita kaya dalam perjumpaan tapi kita miskin dalam relasi. Itu yang sebenarnya menjadi tumpuan utama. Bagi saya, sejarah membuktikan bahwa ketika tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu kita lihat mereka bagaimana perhimpunan mahasiswa secara keseluruhan, perhimpunan paguyuban dan lain sebagainya itu secara keseluruhan mampu untuk memutuskan sebuah ultimatum, keputusan untuk bersumpah. Sumpah, ketika bicara tentang sumpah maka melibatkan yang maha kuasa, yang transinden dan imanen untuk menjadi saksi. Nah itu, ketika kita bicara tentang sumpah. Nah, masalahnya sumpah itu dia berhasil membawa mereka untuk merebut tanah negara daripada bangsa penjajahan, begitu, dari masa penjajahan itu, dan berhasil merdeka. Pemuda secara keseluruhan di Indonesia memang merdeka. Kalau dalam lingkup negara dia merdeka, tapi dalam konteks kedaerahan pemuda tidak merdeka. Nah inilah yang kemudian apalagi kita bicara tentang skop yang lebih kecil lagi, tendensinya ke arah Papua, maka pemuda Papua, siapa sih di Jawa sana yang mengizinkan untuk pemuda Papua berdiri menjadi pimpinan KNPI misalnya? Siapa? Kita masih terisolasi dengan sistem-sistem itu. Ketika kamu punya uang, kamu pimpin KNPI. Mau pimpin KNPI sebelah mana lagi? Sedangkan Haris Pratama dengan konsep KNPI-nya sendiri, sedangkan Patriansas dengan konsep KNPI-nya sendiri. Itu artinya kita di daerah bicara tentang bagaimana berkontribusi membangun Kaimana, kita bicara harus pemuda merdeka lebih dulu. Bangkit kalau kita sedang mati, tapi pemuda Kaimana bukan mati, tertidur, sehingga harus dibangunkan. Mungkin Bung Victor bisa memberikan sedikit keadaan situasi di Teluk
Arbuni sana, mungkin apa ada harapan-harapan mereka yang mungkin cepat lewat cita-cita lepas kunjungan-kunjungan ke kampung-kampung, mungkin ada harapan yang bisa mereka berikan lewat kacamata pendengarannya. Fikal, ya silakan. Baik, terima kasih Bung Anis, host yang luar biasa. Saya di sini kalau ditanyakan keadaan, kita ingin identifikasi kondisi, situasi, tergantung pantauan dan jangkauan kita kan gitu. Saya aktivitas sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, dan hari ini sebagai kaula muda melihat konteks pemuda Teluk Arbuni, terkhususnya Tugarni Group dan juga wilayah pelayanan saya. Kita pemuda di kota mungkin ada konsep di mana menggerakkan mereka untuk bangun cepat. Saya masih tetap mempertahankan itu, masih tidur. Bagaimana di kota bisa dirangsang untuk cepat, stimulan untuk cepat bangun, itu dengan dana-dana yang bisa mereka gunakan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Saya percaya bahwa organisasi apapun itu, mau orang dewasa, mau orang pemuda, atau mau anak-anak, matinya sebuah organisasi itu ketika tidak dilakukannya kegiatan, tidak ada kegiatan di situ, maka matilah sebuah organisasi, matilah sebuah badan. Makanya bukan mati, tidurlah sebuah badan begitu. Jadi hari ini aktivitas di Teluk Arbuni, pemuda di Teluk Arbuni, ya kita bisa katakan bahwa pemuda momen begitu, pemuda momen. Ketika lembaga gereja membuat sebuah momen, maka semua berbondong-bondong mengikuti momen tersebut. Ketika pemerintah membuat momen, semua berbondong-bondong mengikuti momen tersebut. Ketika lembaga-lembaga sosial membuat momen, barulah mereka semua turut berbondong-bondong melaksanakan kegiatan tersebut. Masalahnya ada sebuah upaya, kita berupaya baik dari sisi gereja, lembaga adat maupun lembaga keagamaan, lembaga adat maupun pemerintah berupaya untuk bagaimana tetap memberikan stimulus. Dari sisi gereja memberikan semangat dari buah pikiran, pemberdayaan dan lain sebagainya. Masalahnya kita sedikit tidak mendapat dukungan untuk melaksanakan setiap hal kegiatan itu. Dia bicara itu melaksanakan kegiatan, bicara uang, bicara hal itu. Pemuda tidak memiliki daya cipta untuk bagaimana memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan kecil. Mereka kekuatan atau tidak memiliki arogansi untuk bisa membuat itu pasti bisa berhasil. Tapi masalahnya itu tadi, jarak tempuh yang jauh dan lain sebagainya, kemudian membuat mereka terus ada dimanjakan dengan situasi yang sekarang seperti itu. Bagi saya itu Arbuni bisa maju, bisa bangun, pemuda-pemudi Arbuni bisa maju dan bangun, terkhususnya Tugarni Group akan bangkit dari tidur mereka untuk memiliki semangat terus berkontribusi bagi pembangunan daerah ketika mereka mampu militansi, mampu mencari jalan keluar, mampu berpikir yang kreatif. Itulah yang kemudian bisa membangkitkan semangat mereka. Masalahnya kita akan ukur semua tingkat pendidikan pemuda bagaimana, itu juga tingkat bagaimana mereka keluar dan mengetahui dunia luar itu bagaimana dan lain sebagainya. Makanya segala sesuatu yang terjadi di konteks pemuda di Tugarni adalah kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar itu terbatas.
Sehingga ketika ada banyak orang yang datang, ada orang yang datang dengan jumlah atau kuantitas yang sedikit menjelaskan tentang dunia luar seperti apa, mereka tidak akan percaya dunia luar seperti apa. Karena situasinya begitu. Kita hidup dengan tradisi, budaya, kultur yang membentuk karakter pribadi kita. Sehingga situasi itu bisa dibangun dengan cara tadi. Upaya pemerintah, upaya gereja, agama, upaya dari adat istiadat harus terus memberikan rangsangan-rangsangan terkait dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membangun semangat mereka. Mungkin saya lihat seperti itu karena lebih khusus saya tekankan bahwa pemuda-pemudi di kampung-kampung mungkin pemuda-pemudi momen. Semakin banyak momen kita akan lihat mereka aktif. Ada banyak atlet-atlet yang tidak terjamah. Oke, ada hal yang menarik yang ditanyakan. Nah, karena pernyataan itu bersumber dari Bung Victor sendiri. Apa yang dimaksud dengan pemuda sementara tidur itu apa yang itu yang bagian sementara itu ditanyakan oleh Bung Albert ya. Langsung saja Bung Victor. Iya, baik, terima kasih Bung Albert Wajedi. Yang dimaksud dengan pemuda tidur bagi saya adalah tidak mampu menciptakan, punya daya cipta. Itu. Kita selalu terobsesi dengan bagaimana pemerintah menyediakan dana. Sehingga ketika tidak ada dana, kita bingung semua. Kita bingung semua melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Padahal sebagai seorang pemuda kita diajarkan untuk kreatif, bagaimana cari dana, buka peluang kerja dan bagaimana hal-hal yang harus dilakukan secara kreatif. Ini menandakan bahwa pemuda itu dia bangun. Memang 17 tahun sudah Kabupaten Kaimana dia berdiri menjadi kabupaten mandiri dan sampai dengan hari ini banyak hal. Kaimana membawa generasi mudanya untuk mengenal pendidikan sebagai pintu gerbang masa depan. Tema itu sudah hampir 20 lebih tahun ini kita dengar itu. Bahkan sudah mahasiswa yang keluar dari universitas besar baik di tanah Papua maupun yang di luar itu cukup sebenarnya untuk bagaimana memberikan situasi edukasi kepada masyarakat. Tanggung jawab edukasi pemuda adalah bagaimana memberikan edukasi kepada pemuda yang lain sehingga mereka harus tergerak dan bangun. Bagi saya pemuda di sini tidur dengan cara-cara tadi. Mereka tidak mampu punya daya cipta. Karena kalau saya mampu daya cipta, maka lapangan pekerjaan di negeri ini pasti dia akan terisi. Tidak ada pengangguran. Pemuda yang menganggur tidak ada. Kalau saya memiliki daya cipta, berarti saya mampu memberikan edukasi kepada pemuda yang ada di sini. Kalau saya seperti itu. Jadi daya cipta adalah tanggung jawab kita bersama, Bung Abes, seperti itu. Bagi saya, pemuda tidak tertidur karena tidak mampu memiliki daya cipta. Oke, beberapa pertanyaan dari yang disampaikan oleh abang kita di rumah, Bang Kaula, dari perwakilan KPI, Bung Dio dan Bung Soma telah menjawab sesuai dengan pandangan mereka. Mungkin kita ke salah satu narasumber, Bung Victor, mungkin sebagai salah satu pimpinan juga di Karateka kayak mana melihat situasi yang terjadi seperti ini, mungkin silakan. Baik, terima kasih Pak Distrik. Ya, terima kasih Pak Distrik. Bagaimana peran pemuda pembinaan di adik kita yang putus sekolah menurut para narasumber? Ya, kreatif ya. Bagi saya, kita berbicara tentang angka putus sekolah di Kabupaten Kaimana. Untuk Papua Barat boleh disampaikan sedemikian rupa oleh Bung Soma. Tapi bagi saya yang langsung terjun ke lapangan, angka putus sekolah jika dilihat di Kabupaten Kaimana, terkhususnya di kota, ini kita akan lebih banyak temukan anak-anak yang di bawah umur ada di pasar dan sebagainya. Tapi ketika ada di kampung-kampung, Kaimana sebenarnya belum bebas dari buta huruf. Untuk generasi adik-adik yang di bawah umur 15 tahun ke bawah itu belum bebas. Belum lagi ketertarikan mereka untuk sekolah, ada banyak masalah.
kita bicara tentang kreatif bagaimana, itu ada indikator. indikator bagaimana kita berhasil membawa mereka, itu yang utama dulu. Indikator, sudahkah saya secara pribadi melaksanakan itu? Sebelum saya berbicara tentang orang banyak, bagaimana saya kasih contoh kepada pemuda agar kreatif, sedangkan saya sendiri tidak mampu membawa adik-adik saya yang notabene adalah generasi muda Papua, terkhususnya Kabupaten Kaimana, suku Irarutu, untuk keluar dari situasi tadi. Bagaimana bisa berhasil, notabene generasi atau tidak putus sekolah dan lain sebagainya, suku Irarutu. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa saya dari sisi tanggung jawab pelayanan, saya sudah melaksanakan itu. Bagaimana mengajak mereka untuk mengenal dunia elektronik, mengajarkan mereka di kampung-kampung bagaimana secara kreatif mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Masalahnya, kalau sampai ke ranah organisasi, segala sesuatu akan diukur, indikatornya itu akan kepada berapa sih jumlah uang yang harus kita keluarkan begitu untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan yang sederhana. Bagi saya, nilai kreatif itu dia ada ketika mampu mengelola hal-hal yang sederhana menjadi bernilai luar biasa. Itu. Karena angka kreatif itu bukan mengukur bahwa pemuda Kaimana menjadi agen kontrol penyalur tenaga kerja, bukan. Melainkan bagaimana membebaskan tadi, cara langkah utama untuk membebaskan angka putus sekolah, bagaimana menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Kaimana adalah tadi kita secara sadar pribadi kita mau melakukan pengorbanan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Sudah saya belum? Gitu. Bung Victor, ada hal yang menarik yang disampaikan, tapi saya bertanya apa kira-kira solusi apa yang ditawarkan supaya arah pertanyaan dari Abang Anto ini bisa kita terjemahkan secara bersama. Kira-kira solusi apa? Ya, solusi teman-teman pemuda hari ini bergerak secara organik, tetapi tidak pernah bagaimana menggerakkan kepribadian mereka. Itu utama. Sifat untuk menolong, menggerakkan hati pribadi untuk menolong seseorang itu peka. Kalau bahasanya itu peka untuk melihat sebuah kesalahan langsung melakukan itu. Misalnya begini, saya punya motor melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya dilihat gampang oleh orang, tapi sebenarnya hal yang gampang itu tidak dilakukan gitu. Contoh itu saya terapkan. Misalnya ada kotoran anjing di dalam di halaman tempat ibadah gitu. Ya, kalau pendeta sendiri dan langsung ambil alih, maka umat secara langsung akan menghapus dan sudah dia apa? Nanti kita yang angkat begitu. Orang pemuda tidak mampu melakukan itu, merasa bahwa itu gampang dan membiarkan. Gitu. Kita tidak punya sistem PK itu untuk bagaimana melihat putus sekolah, angka putus sekolah ini sebagai sebuah masalah yang sangat terorganisir gitu. Masalah ini akan kemudian berkesinambungan terus. Saya solusi konkret tadi bahwa semua organisasi kepemudaan, ketika kita berbicara secara bagaimana mensukseskan akan visi dan misi dari masing-masing organisasi itu, maka kita akan lupa bahwa jati diri saya siapa dan lupa untuk menggerakkan jati diri saya. Itu utama. Saya bergabung di organisasi karena saya ingin melakukan pelayanan, saya ingin melakukan pengorbanan. Itu tujuan utama. Jika saya tidak mampu memiliki pengorbanan itu percuma. Nah, bagi saya di situ Pak Distrik. Saya terima kasih Bung Anis. Pertanyaannya masih connect dengan bersambung dengan episode yang tadi di season 1 lewat Bung Abi tadi, metode apa yang harus dipakai. Iya, baik. Luar biasa, ini ada dua pernyataan yang diberikan yang kemudian bagaimana menggali kami di sini untuk mencari solusi cara terbaik untuk membawa persoalan ini. Ini memang menjadi masalah pemuda hari ini. Bagi saya begini, teman-teman lihat bahwa kita orang masih terus dipenjarakan oleh konsep bisa tapi susah.
Saya bisa melakukan. Kita bicara tentang gini, bagaimana memberdayakan pemuda untuk bikin noken misalnya, atau bagaimana mengajarkan pemuda untuk ketik di laptop misalnya, pemuda-pemuda kampung untuk ketik di laptop. Orang bilang tak bisa, aduh tapi mau ke kampung itu susah. Ketemu ajar kampung-kampung mana, ketemu punya data tidak begitu dan lain sebagainya. Sehingga memang akan menjadi susah. Ketika kita berpikir susah akan susah. Kita tidak ada di paradigma, tidak bisa mengganti paradigma kita dengan susah tapi bisa. Ketika kita mampu mengganti paradigma berpikir kita dengan hal yang susah itu menjadi bisa, itu baru kemudian kita lah pemuda yang sudah bangun dari tidur. Begitu. Maksud saya seperti itu. Jadi percuma hari ini kekurangan setiap elemen organisasi yang ada di Kabupaten Kaimana tidak pernah melaksanakan proses pengkaderan atau konsep-konsep kepemimpinan, latihan-latihan kepemimpinan, orientasi kepemimpinan, orientasi kepemudaan tidak pernah dilaksanakan, sehingga kita kayak tadi saya sampaikan di awal bahwa kita kaya akan organisasi tapi miskin fungsi. Kita tidak tahu organisasi, misalnya seluruh organisasi yang sifatnya nasionalis, tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan bangsa, menyadarkan pemuda agar mampu menciptakan konsep Pancasilais di kalangan pembangunan. Itu juga pun kita tidak mampu misalnya. Atau konsep-konsep organisasi keagamaan yang hari ini bagaimana bisa mendorong pemuda-pemudi Kabupaten Kaimana agar mampu berpikir bukan daripada arogansi keagamaan, melainkan kebersamaan untuk membangun, menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi agen konor tenaga kerja misalnya gitu. Ketika kita mampu punya daya cipta, sekarang siapa? Saya kasih contoh. Ada tokoh-tokoh pemuda hari ini yang kemudian mau bertaruh di kancah kepemimpinan KMPI nanti dengan pemikiran-pemikiran yang kolot begitu. Saya bantu kalian ini, saya bantu kalian uang untuk melaksanakan musda, tapi saya harus jadi ketua KMPI. Ini bagaimana? Dengan metode seperti ini bagaimana? Misalnya. Kemudian gitu ya? Dan gitu. ini kan langsung. Saya kemudian berikan ini dan ini itu. Indikasi-indikasi ini kan kemudian bikin pemuda mati terus mati. Tidak ada daya bukan mati tapi tidur dimanjakan untuk tidur. Begitu. Bagian ini yang harus kita sadar bahwa kepemudaan ini bisa bersatu ketika semua paradigma bisa tapi susah itu dihapuskan menjadi susah tapi bisa. Ada banyak hal. Mari semua organisasi berperan untuk melaksanakan proses-proses pengkaderan mereka, memberikan latihan-latihan kepemimpinan agar semua kader itu mampu. Mereka tidak hanya menghabiskan uang saku mereka untuk mengikuti ojek, berkumpul di sana, berkumpul kemari, cerita-cerita, kopi, bikin habis uang, orang tua nanti kasih lagi, bikin susah saja. Begitu. Jadi mari kita berpikir secara kreatif untuk menjalankan tanggung jawab itu, berkorban bagi organisasi masing-masing untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Saya sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Abed tadi, justifikasi OKP tidak, bukan menjustifikasi, kami punya data. Misalnya kita bicara tentang 43 ada 43 OKP yang terdaftar untuk bagaimana memasukkan syarat menjadi bagian dari pelaksanaan musda. Misalnya ada OKP kepemudaan yang sifatnya nasionalis, ada OKP ya kepemudaan yang sifatnya keamanan, ada OKP kepemudaan yang latar belakangnya keagamaan. Ini semua harus merubah desain berpikir kita. Bagaimana latar belakang berpikir yang kemudian masih menaruh konsep bisa tapi susah itu. Itu maksud saya. Metode yang paling utama adalah percaya diri secara organisasi, visi dan misimu itu akan menolong banyak orang. Begitu. Tapi kalau cuma mengharapkan bantuan, hibah dan lain sebagainya, kapan kita pertanyakan itu? Apa setiap organisasi punya keanggotaan yang jelas misalnya dan itu sebagainya. Kita hari ini banyak berspekulasi di dataran kepemudaan, tetapi tidak menunjukkan bukti bahwa kita kerja dan membantu berkontribusi bagi negeri ini. Kita berbicara tentang pemuda,
percaya bahwa kita semua terlahir sebagai seorang pemimpin. Dan sejak berwujud embrio dalam rahim ibu, bagaimana kita dimenangkan untuk menjadi embrio dan dibuahi dan menjadi pemimpin, keluar menjadi pemimpin sebagai pribadi yang pemimpin. Makanya keberanian itu sudah ada dalam kepribadian kita masing-masing. Ada banyak sarjana yang tidak mampu menembus dunia pekerjaan karena tidak memiliki keberanian. Ada banyak S2 dan lain sebagainya yang tidak mampu menembus dunia pekerjaan karena tidak memiliki keberanian. Soal kompeten mereka memiliki kepandaian dan lain sebagainya karena angka hanya mensosialisasikan engkau pada sebuah penghafalan, tetapi tidak membuat engkau membawa kita kepada konsep keberanian, bagaimana menerobos akan dunia ke depan, ke 4.0. Baik, yang berikut adalah jangan pernah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang, semua orang dalam perkataanmu dan juga tingkah lakumu. Itu mungkin bagian yang membawa pribadi kita semangat bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menganggap remeh saya. Kan saya pemimpin, saya terlahir sebagai seorang pemimpin. Inilah yang kemudian bagaimana bisa tadi disampaikan oleh Bung Dio, bagaimana bisa mengajak, punya sistem berpikir untuk mengajak, mampu untuk mengajak orang lain. Kalau dia tidak memiliki keberanian maka percuma, dia tidak akan pernah mengajak dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari sadar diri kita bahwa kita pemuda, kita harus memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang bisa berguna bagi banyak orang. Terutama jadi teladan. Mungkin jadi teladan ini saya lebih dulu melakukan itu. Sehingga yang lain akan melihat itu dan mereka akan mengikuti. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mau membangun Kaimana, maka pemuda harus menjadi teladan. Bersatu untuk menjadi teladan. Bagaimana untuk membangun Kaimana, pemuda harus bangkit untuk menjadi teladan. Bagaimana pemuda bisa berkontribusi untuk Kabupaten Kaimana, pemuda harus tumbuh dan menjadi teladan. Itu yang utama mungkin bagi kaula muda di Kabupaten Kaimana. Terima kasih, mungkin demikian. Tuhan memberkati.